Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Episode 251 Arya pergi dari rumah Hilda. Acara makan malam dalam rangka anniversary Gia dan Arya memang cukup sederhana. Hanya dilakukan di rumah Hilda, dengan hidangan yang tidak semewah restoran bintang 5. Tapi bagi Gia, ini sudah cukup membuat dirinya bahagia. Lama tidak pernah merasakan makan malam bersama keluarga lengkap, hari ini kembali ia rasakan. Dan mungkin kegiatan ini akan Gia lakukan terus karena membuat Gia bisa membayar semua kesepian masa lalunya. Saat sedang asik menikmati hidangan makan malam yang dimasak spesial oleh Hilda dan para bibi yang ada di rumah mertuanya, sang suami Arya tiba-tiba mendapat telepon hingga mengharuskan pria itu untuk menyingkir sejenak dari meja makan. Setelah selesai dengan panggilan yang entah dari siapa, Arya kembali tanpa mengatakan hal apapun, membuat Gia menatap semua yang ada di sana dengan bingung. "Dari siapa, Mas?" tanya Gia pelan hingga Arya menoleh dan menggeleng. "Bukan siapa-siapa, enggak penting juga," jawab Arya seadanya yang makin membuat Gia penasaran. Gia hafal sekali dengan suaminya ini. Arya tak pernah mau mengangkat telepon jika memang tidak penting saat sedang makan, mau itu sarapan atau makan malam. Kecuali, itu klien penting atau Hilda. Tapi jika klien, Arya pasti langsung mengatakan jika itu klien, dan tentu itu bukan Hilda karena wanita parubaya itu kini ada bersama mereka, satu meja makan pula. Mencoba berpikir positif, Gia kembali melanjutkan acara makan malam ini walau beberapa kali ia harus memergoki suaminya memegang ponsel dan mengecek notifikasi yang muncul di layar gawai hitam milik suaminya. Terakhir, kening Gia berkerut saat makan Arya lebih dulu selesai dan pria itu langsung pergi begitu saja tanpa bicara apapun lebih dulu pada dirinya atau kakak bahkan ibunya. "Arya kenapa, Gia?" tanya Arsi membuat Gia menoleh lalu tersenyum tipis. "Mungkin masalah kerjaan, Kak. Kan abis ditinggal 3 hari, aku yakin kerjaan dia numpuk, jadi begitu," jawab Gia membuat Arsi mengangguk pelan. "Tapi enggak mungkin juga sampai begitu. Sekretaris kita udah tahu kalau aku atau Arya gak suka diganggu kalau sedang dalam waktu keluarga." "Ya mungkin ini urgen, aku juga enggak tahu sih. Tapi baru kali pertama Mas Arya bawa ponselnya ke meja makan," ucap Gia hati-hati tak mau menatap ibu mertua atau kakak iparnya. Tak mau kembali bertanya, Arsi hanya diam sambil merapikan piring kosong miliknya juga Hilda. Setelahnya wanita itu pergi ke dapur lebih dulu, disusul kepergian Hilda yang mengatakan jika ia hendak pergi ke kamarnya. Vina dan Vino, anak-anak itu sudah makan sejak tadi, dan kini mereka tengah menghabiskan waktu menelpon dengan papanya di dalam kamar. Tersisa Gia yang ada di ruang makan, menatap piring bekas makannya juga Arya bergantian. Sekelebat pikiran buruk perihal perilaku suaminya yang berubah drastis membuat Gia menggeleng. "Enggak, jangan mikir aneh-aneh. Tadi aja masih baik-baik, ini cuma karena aku capek aja jadi mikir sensitif," monolognya sambil menggelengkan kepalanya. Tak mau semakin dibawa pikiran, Gia memilih merapikan piring bekas makannya bersama Arya dan membawa piring itu ke dapur. Setelahnya, Gia membuat 2 gelas teh hangat untuk ia bawa ke dalam kamar. Asri sudah kembali ke kamarnya demi menyusul Vina dan Vino. Dan setelah ini Gia pun juga karena Arya dan Gia memutuskan untuk menginap semalam sebelum mereka kembali ke apartemen besok. 2 gelas teh hangat sudah tersaji. Gia membawa 2 gelas itu masuk ke dalam kamar. Tapi belum sempat kakinya menginjak lantai kamar, suara Arya yang sedang bicara di sambungan telepon dapat ia dengar, membuat Gia berhenti sejenak demi mendengar apa yang suaminya bicarakan. Memang tidak sopan, tapi Gia penasaran. "Iya, nanti setelah Gia tidur aku keluar." Kening Gia seketika menukik tajam, mencerna dengan baik kalimat yang Arya katakan. Tak sabaran, Gia melangkah masuk lebih cepat sehingga membuat Arya yang sedang berdiri di sisi ranjang menoleh dengan cepat. "Pergi kemana,
Mas, tanya Gia meletakkan 2 gelas teh yang ia bawa dari dapur di atas meja nakas lalu menatap suaminya yang langsung mematikan panggilan yang tadi tersambung. Oh, kantor. Kantor, ada apa? Kata Kak Arsi kamu paling enggak suka kalau malam diganggu soal. Tahu apa sih kamu soal kerjaan, Gia? Ini itu ada kerjaan yang darurat, aku harus cek sekarang karena besok dokumennya harus udah dikirim. Gia dibuat menganga dengan kalimat yang Arya lontarkan, tak percaya dengan suaminya yang bisa mengatakan hal seperti itu. Mas, aku memang enggak tahu soal pekerjaan kamu ya, tapi kamu harusnya bisa bicarain baik-baik sama aku, bukan malah seperti ini. Kalaupun harus dicek malam ini juga, biasanya sekretaris kamu kirim filenya via WhatsApp atau email, ini kenapa kamu yang harus hadir langsung, tanya Gia tersulut emosi. Wajar, wanita itu lelah karena perjalanan panjang tadi, ditambah perubahan sikap Arya yang mendadak lalu kini ia mendengar sendiri suaminya ingin keluar rumah di malam hari hanya karena ingin memeriksa dokumen. Aneh. Gak bisa, Gia. Dokumen itu perlu tanda tangan aku. Ya sekretaris kamulah suruh datang kemari, biasa juga begitu. Arya diam, menatap Gia dengan tatapan tajam yang tak pernah Gia temui sebelumnya. Suaminya tak pernah memberi dirinya tatapan tajam seperti sekarang. Kamu memang gak paham aku sepertinya. Entahlah, aku capek dan sekarang aku harus langsung kerja. Kamu enggak usah ganggu aku dulu, aku mau keluar. Melihat suaminya yang menyambar hoodie abu yang tadi sore dipakainya, kemudian melangkah keluar kamar dengan cepat, membuat Gia kelabakan dan ikut menyusul Arya. Mas, tunggu. Mau kemana malam-malam? Cegah Gia menarik tangan Arya hingga pria itu berhenti lalu menatap Gia semakin nyalang. Gia takut, jelas, tapi lebih menakutkan lagi jika ia tak tahu suaminya akan pergi kemana dan dengan siapa malam-malam begini. Kamu paham apa yang aku bilang tadi gak sih? Aku mau urus kerjaan aku dulu, Gia. Kamu diam di sini aja, aku bakal balik lagi, enggak lama. Arya hendak kembali melangkah, tapi dengan cepat Gia berpindah ke hadapan Arya hingga langkah pria itu kembali terhenti. Gia, kamu gak bis. Aku ikut. Kamu apa-apaan sih? Aku kerja, Gia. Aku ikut, ulang Gia lebih menekankan kalimatnya hingga Arya menatap Gia dengan napas yang memburu. Arya menjambak rambutnya kesal, tak bicara apapun pada Gia. Sedetik kemudian Arya melangkah melewati Gia dengan cepat lalu masuk ke dalam mobil milik Arsi hingga membuat Gia panik. Mas Arya, kamu dengar aku gak sih, Mas? Kamu kemana? Jangan aneh-aneh deh, Mas, teriak Gia mengikuti Arya dan mobil yang membawa pria itu hingga keluar dari pekarangan rumah. Melihat mobil yang mulai keluar, Gia dengan panik menoleh kanan dan kiri. Rumah Hilda tidak ada di dalam kompleks seperti perumahan, tapi ada di pinggir jalan yang langsung membuat Gia melihat dia taksi yang sedang mangkal di seberang jalan. Kebetulan sekali. Tak sempat mengambil ponsel, jaket atau apapun, Gia membawa langkahnya yang berlari ke arah taksi yang ada di seberang jalan. Ia harap ia tak tertinggal jauh sebelum mobil yang membawa Arya berbelok ke tol. Pak, tolong antar saya, ucap Gia dengan napas tersengal. Membuat dua supir taksi menatapnya bingung. Kemana, Bu? Masuk dulu, saya kasih tahu di dalam. Tolong cepet ya, Pak. Saya lagi ngikuti seseorang. Suaminya ya, Bu? Tanya sang supir saat Gia sibuk celingukan. Jalan aja, Pak. Saya buru-buru, arah ke tol. Gia tak sama sekali punya waktu untuk curhat pada supir taksi ini. Yang ada di otaknya adalah, kenapa dan ada apa dengan suaminya. Baik Bu, saya ngebut Ibu pakai sabuk pengamannya, kata sang supir membuat Gia dengan cepat memakai sabuk pengaman tanpa bicara dan sibuk menggigit kuku jarinya, merasa khawatir jika ia kehilangan jejak. Episode 252. Arya bersama wanita lain. Gia menatap sekitar dengan tatapan mengedar. Katanya Arya akan pergi ke kantor untuk mengurus dokumen yang pria itu ingin periksa, tapi ini bukan jalanan yang akan membawa mereka ke arah kantor. Lalu,
kemana suaminya akan pergi? Mobil putih milik Arsy di depan sana mulai melambatkan laju kecepatannya, membuat taksi yang Gia tumpangi memangkas jarak semakin dekat. Karena tak mau suaminya sadar jika ia membuntuti, Gia menoleh pada supir taksi di sebelahnya. "Pelan-pelan aja, Pak." "Gimana, Bu?" tanya sang supir karena suara Gia yang terlampau kecil membuat supir itu harus kembali bertanya. Gia sekali lagi menoleh lalu berkata, "Pelan-pelan aja, jaga jarak sedikit dari mobil itu," kata Gia menunjuk mobil yang suaminya kendarai. Sang supir langsung menurunkan laju mobilnya hingga mereka kembali berjarak. Gia menelan salivanya ketika mobil yang Arya bawa memasang lampu sen arah ke kanan. Mobil itu mulai memasuki sebuah perumahan mewah, membuat Gia makin dikecam kecemasan. Kedua tangannya saling bertaut, menggenggam satu sama lain. Gia berharap dengan apa yang ia lakukan dapat mengurangi kecemasannya, tapi entah, hal itu sama sekali tidak membantunya sama sekali. Mobilnya berhenti, "Bu." "Dek." Gia seketika mendongak, menatap mobil suaminya yang berhenti di sebuah rumah bertanya dua dengan gaya minimalis, lebih terkesan estetik karena tak semewah rumah-rumah sebelumnya. "Stop di depan sana aja, Pak. Tolong cari tempat yang sedikit jauh tapi tetap bisa melihat ke rumah ini," ucap Gia memberi instruksi pada sang supir hingga kini mobil yang ia tumpangi melewati rumah yang Arya tuju. Sesak di hati sudah pasti ada, tapi Gia harus tetap waras untuk mengamuk atau bahkan berbuah bodoh untuk sekarang ini. Setelah mendapat tempat yang lumayan jauh dari jarak Arya berhenti tadi, Gia menoleh ke belakang. Minimnya lampu penerangan membuat mobil taksi yang warnanya lumayan mencolok ini menjadi sedikit samar. Tapi hal buruknya, jarak pandang antara Gia dan tempat di mana suaminya yang berada tak membuat ia puas melihat apa yang terjadi. "Mau kemana, Bu?" tanya sang supir saat Gia mulai melepas sabuk pengamannya. Gia menoleh, ia baru ingat jika sebelumnya ia tak membawa apapun bersamanya. Ponsel, dompet bahkan satu benda pun kecuali pakaian yang melekat di badannya. Bapak tunggu di sini sebentar. Argonya biar aja jalan, saya mau ke sana sebentar." "Tapi Bu, saya bayar 2 kali lipat, please." Gia menatap sang supir dengan tatapan memohon. Ia tak punya waktu untuk berdebat perihal ini, maka dari itu Gia mencoba mencari jalan tengahnya. Tak enak juga dengan tawaran Gia, sang supir mengiyakan. "Jangan lebih dari 1 jam ya, Bu? Mobil saya dikontrol kantor soalnya," kata supir itu pada Gia dan langsung dibalas dengan anggukan kepala. Setelah menarik napas dalam, Gia keluar dari mobil taksi yang membawanya tadi, melangkah perlahan mendekati sebuah rumah yang menjadi tempat tujuan suaminya. Kakinya makin lemas ketika di depan rumah itu, ada seseorang yang sedang berbincang dengan suaminya. Gia tak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi yang Gia lihat, keduanya cukup akrab karena sampai membuat Arya tertawa yang jarang sekali Arya perlihatkan meski itu pada Bams atau Siska. Tapi kenapa sekarang suaminya mudah tertawa? Belum sempat Gia mencerna lebih jauh, sosok yang ia lihat dengan suaminya itu adalah seorang perempuan. Gumam Gia sangat terkejut ketika yang ia lihat adalah orang yang benar disebut suaminya tadi, sang sekretaris. "Tapi kenapa di rumahnya?" kata Mas Arya. "Di kantor," gumam Gia pelan masih dengan memperhatikan semua yang terjadi. Sempat Gia berpikir jika semua yang suaminya bilang di rumah ibu mertuanya benar, bahwa Arya memang sedang bekerja. Gia percaya, hampir saja percaya jika tidak melihat sebuah tangan yang menggandeng lengan suaminya lalu membawa Arya masuk ke dalam rumah tersebut. Luka di hatinya makin terasa, tapi masih saja ada bisikin jika semua itu tidak benar, membuat Gia memaksakan langkahnya untuk menghampiri rumah yang kini menampung suami juga sang sekretaris. Beruntung, rumah ini tanpa pengawasan, membuat Gia masuk dengan mudah ke dalam halaman rumah yang benar-benar sepi. Sekuat tenaga Gia mencoba bertahan walau pikiran buruk terus melintas di otaknya.
Selamat 1 tahun pernikahan. Kalimat Arya sebelum keduanya bertolak pergi dari Bali ke Jakarta tiba-tiba berputar kembali di memori otaknya. Baru saja tadi pagi hingga siang suaminya begitu mesra, kenapa malam hari suaminya bisa ada di sini? Gerakan tenggorokan Gia yang sejak tadi naik turun karena mencoba menelan bulat-bulat air liurnya makin kuat ia tekan ke dalam. Engkel kakinya makin terasa lemas apalagi saat kini ia sudah sangat dekat dengan daun pintu berwarna coklat. Pintu memang tak ditutup rapat, tapi tak membuat Gia dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Atas nama etika kesopanan, Gia meminta maaf kalau hari ini ia harus merelakan rasa sopan santunnya terkikis abis oleh rasa penasaran akan perbuatan suaminya. Apalagi suara-suara yang ada di dalam membuat pikirannya makin tak jelas berkelana. Setelah mengumpulkan kekuatan, Gia dengan segenap hati mendorong kuat pintu yang memang sudah terbuka sedikit dengan kedua tangannya hingga menampilkan suasana yang ada di dalam rumah. Gia. Mata Gia masih terpejam kuat, ia mengenali suara pria yang memanggilnya. Itu suara suaminya, Arya. Lalu, apakah ia harus membuka matanya? Apa ia siap melihat apa yang terjadi di depannya sekarang? Gia, kamu ngapain? Tanya Arya lagi membuat Gia menunduk dengan pundak sebelah kiri bertumpu pada ambang pintu saking tak kuatnya wanita itu berdiri. Bergetar, seluruh tubuh Gia tak lagi bisa bersikap normal. Ingin mendongak, namun hatinya tak kuat untuk melihat apa yang terjadi. Hei, lihat aku, kamu ngapain? Ngikutin aku, tanya Arya dingin membuat Gia terisak pelan karena mendengar nada suara suaminya yang teramat dingin. Maaf, lirih Gia tak mampu merangkai kata-katanya. Arya tersenyum melihat istrinya menunduk takut. Dengan langkah pelan Arya mengayunkan kakinya, mendekati Gia dan berhenti tepat di depan tubuh Gia yang hampir ambruk. Melihat Gia makin menunduk dalam, Arya dengan cepat mencengkeram bahu Gia hingga Gia tersentak tapi masih tak berani mendongak. Lihat aku. Enggak. Kenapa? Bukannya ini yang kamu mau? Kamu mau lihat ini kan? Itu alasan kamu ngikutin aku malam ini, iya kan? Tanya Arya dengan tangan yang bergerak sedikit mengguncang Gia agar wanita itu mau menatapnya. Tak tahan dengan apa yang suaminya katakan, Gia akhirnya mendongak sambil bicara. Iya, aku sengaja buntutin kamu. Aku curiga, aku pengen tahu kalau kamu... Kalimat Gia terpotong saat melihat bukan hanya Arya yang ada di sana. Saat tubuh Arya menyingkir dari hadapan Gia, wanita itu dapat melihat beberapa orang yang ia kenal juga ada di ruangan yang sama. Siska, Bams, Hilda, Arsi bahkan ada beberapa orang yang entah siapa Gia tak tahu dan satu lagi, wanita yang sekretaris Arya. Surprise sayang, happy anniversary. Arya bersorak dengan kedua tangan yang ia retangkan di depan Gia, meminta istrinya untuk datang ke dalam pelukannya. Tapi karena Gia tak kunjung mendekat, Arya terpaksa menarik tangan Gia hingga wanita itu masuk dengan cepat ke dalam pelukan Arya. Lama Gia diam masih dengan wajah basah dalam dekapan Arya, hingga akhirnya Arya melepas pelukan keduanya dan membantu Gia membersihkan air matanya. Mas, ini apa? Maksudku, ini. Surprise? Bukan ide aku, ini ide gila teman kamu, Siska. Arya menunjuk Siska yang kini mengulas senyum jahil lalu mendekat dengan kue yang ia bawa di tangannya. Ye, gini juga lo setuju? Jadi gimana? Lo tahu kalau bini lo cinta mati kan jadinya? Tanya Siska dan Arya mengangguk pelan. Yakin 100% kalau begini, kata Arya menatap Gia dengan senyum manis. Hah, maksudnya? Tanya Gia sekali lagi karena tak paham dengan apa yang terjadi. Kali ini Hilda ikut ambil bagian, wanita parubaya itu juga menjadi tidak enak dengan Gia yang sampai harus menangis. Ini rencana kita, Gia. Tadi sore kamu ingat kamu masuk ke kamar lebih dulu? Maunya kita bikin kejutan sore itu, tapi kata Siska kurang seru. Jadilah semua adegan tadi itu yang kita siapin. Mama masih takut kamu ngamuk dan malah nuntut cerai sama Arya.
Tapi lihat kamu yang sekarang, Mama yakin ini berhasil. Oh iya, soal di rumah yang telpon Arya? Itu Bams, yang siapin supir taksi di depan rumah, itu Mama. Hahaha, udah cocok ya Mama sama Siska jadi sutradara, tanya Hilda bersama kekehannya membuat Gia menatap semuanya satu persatu lalu menatap Arya. Jadi aku cuma kena prank, tanya Gia pelan dan Arya mengangguk. Maaf ya sayang. Aku udah deg-degan banget pas lihat taksi kamu di belakang tadi. Tapi terlepas dari itu, memang niat awal aku bakal ngajak kamu ke sini sih. Buat apa? Silaturahmi sama sekretaris kamu, tanya Gia masih kesal tapi tak bisa berbuat apa-apa. Kok sekretaris aku? Ya iya, ini rumah dia kan? Semua orang tertawa. Kali ini Bams yang maju lalu menyodorkan Gia sebuah map berwarna biru muda. Nih. Apalagi ini? Tanya Gia sedikit sewot karena baru saja habis dikerjai. Ia masih kesal. Surat cerai, ucap Bams yang langsung dapat tendangan dari Siska hingga pria itu meringis kuat. Anjir, sakit. Ngomong yang benar, ucap Siska membuat Bams memutar bola matanya malas. Dibaca aja, ini kado dari suami lo. Gia meraih map yang ada di tangan Bams lalu menatap semua orang. Kado apa? Surat cerai, tanya Gia yang membuat Arya menyentil kening istrinya kuat. Ngaco, itu dokumen yang harus aku dan kamu tanda tanganin. Yang pasti bukan surat cerai, ucap Arya yang dengan cepat menambah kalimat terakhir agar istrinya tak lagi salah paham. Gia membuka map itu ragu-ragu. Sesekali ia akan menatap semua orang yang ada lalu kembali menatap map yang ia pegang. Saat ia membaca isinya, dengan cepat Gia mendongak menatap Arya tak percaya. Mas. Selamat rumah baru sayang, ucap Arya ceria, membuat Gia yang tadi sudah berhenti menangis sedih kini kembali menangis. Tapi kali ini tagisnya beda, tangisan haru yang membuat Hilda, Arsy dan Siska pun ikut menangis. Tanpa aba-aba, Gia kembali memeluk Arya lalu tak lupa juga menciumi wajah suaminya. Mas, kamu jahat, tapi juga baik. Enggak tahu aku pokoknya seneng, kata Gia histeris, membuat Arya yang kini memeluk Gia kembali tertawa lega. Lega kejutannya berhasil. Episode 253 Rumah Baru Ranjang Baru. Senyuman di bibir Gia tak pernah luntur sedikit pun sejak Arya mengandeng tangan mungilnya untuk melihat rumah yang baru saja Arya persembahkan untuk dirinya. Semua orang yang lain masih ada di lantai bawah, tentu mereka semua akan menginap, kecuali sekretaris Arya yang sudah pulang sejak acara tiup lilin usai. Kapan kamu nyiapin ini, Mas? Tanya Gia melangkah dengan sorot mata masih memandang semua yang ada di lantai 2. Rumahnya. Apalagi awal menikah. Tapi desain ini sambil jalan, apalagi tahu punya Argi, jadi kemarin nambah item dulu. Harusnya ini aku kasih pas Argi lahir terus kita pindah, tapi kata Mama nanti aja, sekalian pas Anif kita. Jadi, seperti yang kamu lihat. Desain rumah yang sangat sederhana, tapi begitu mewah karena sentuhan-sentuhan tertentu di sudut ruangan. Rumah berlantai 2 ini tidak semegah rumah Hilda yang bergaya Eropa klasik. Rumah ini lebih pada rumah minimalis bergaya estetik. Cat depan rumah saja didominasi dengan warna hitam dan coklat, maskulin tapi juga estetik. Gia suka, tidak terlalu ramai. Ditambah taman depan yang tadi sempat Gia lihat tak banyak tumbuhan besar, hanya bunga dan rerumputan saja. Garasi. Tadi Gia bisa perkirakan jika di sana bisa menyimpan 2 mobil atau beberapa motor. Untuk di lantai 1, hanya ada 1 kamar tidur, dapur, kamar mandi luar, ruang makan juga ruang tengah untuk bersantai atau menerima tamu. Tapi di lantai 2, Arya mungkin sengaja membuatnya menjadi lebih privat. Ada 3 kamar tidur, semua memiliki ukuran yang berbeda. Kamar yang paling besar ada di bagian belakang. Jadi saat pintu balkon dibuka, maka pemandangan yang jika di pagi hari, kita bisa melihat gunung, itu pun juga cuaca cerah. Dan untuk kamar kedua, ada di bagian depan rumah, ini sedikit lebih kecil dari kamar utama yang sudah pasti Gia dan Arya yang akan menempati.
Dan jika membuka balkon, maka yang akan pemilik kamar itu lihat adalah halaman depan juga jalanan komplek, dan sepertinya Arya akan memberikan kamar itu untuk Argi. Untuk alasannya, kalian pasti tahu, karena agar Argi besok bisa tebar pesona pada cewek-cewek komplek, apalagi? Nah, kamar terakhir tentu kamar yang ada di tengah, ukurannya sama dengan kamar kedua. Balkon yang kamar ini punya jelas menunjukkan sisi samping rumah, dan itu juga menjadi keuntungan kamar ini. Di balkon kamar ini, pemandangan depan dan belakang sama-sama dapat dinikmati, sudah pasti saat menguntungkan. Lalu bagian terakhir rumah ini, kolam renang. Jika bisa orang membuat kolam di halaman belakang, entah kenapa dengan Arya tidak. Pria itu membuatnya di rooftop rumahnya. Benar, rumah mereka tak beratap seperti rumah lain yang punya atap runcing segitiga. Ini datar dan ada space halaman yang tersisa dari bahagia kolam renang yang Arya buat. Ada beberapa bangku yang Arya sengaja letakkan di sana, membuat kesan cozy pada rumahnya makin terasa. Setelah puas berkeliling, Gia dan Arya kembali ke lantai 2, masuk ke dalam kamar untuk mereka. Dan spesialnya lagi, Arya menyediakan ruang baca untuk Gia agar wanita itu tak bosan jika ia tinggal di rumah sendiri. Argi pun punya ruang bermain sendiri yang sudah Arya isi dengan berbagai macam mainan. "Mas, ruang kerja kamu di mana?" tanya Gia karena sejak tadi ia berkeliling tapi tak menemukan ruang kerja suaminya. Arya tersenyum, menarik tangan Gia hingga mereka berhenti tepat di sebuah lemari kayu bercat hitam juga coklat gelap. "Di sini." "Hah? Di dalam lemari?" tanya Gia bingung membuat Arya menggulung senyum dan menggeleng. "Bukan, karena rumah ini konsepnya minimalis, aku mau fokus ke semua hal besar aja, yang perintilan kecil kita sembunyiin. Jadi lemari ini bisa geser, dan di dalamnya, Viola. Ruang kerja aku juga walk-in closet untuk kita. Gimana?" tanya Arya menunjukkan sisi lain dari kamar mereka. Gia tak menyangka jika lemari yang tadi hanyalah pajangan saja, dan di balik lemari itu malah hal yang sebenarnya ada. "Kepikiran aja bikin begini," kata Gia melangkah masuk. Pantas saja ruangan di lantai 2 hanya 3, jadi dinding panjang yang ada dari kamar tengah hingga kamar ini itu adalah untuk ruang rahasia ini. Gia baru sadar akan hal itu. "Gimana? Suka gak? Aku enggak suka rumah yang rame dan full perabotan kayak di rumah mama, jadi aku bikin begini. Pembangunannya sempat macet karena aku keluar dari Bayu Buana dulu, tapi gaji Don sama hasil satu restoran bisa buat bantu. Ya walau beli mobilnya jadi ketunda," kata Arya pada Gia yang masih sibuk melihat-lihat. Gia berbalik badan dan menatap Arya dengan senyum lebar. "Mas, aku kampungan banget gak sih kalau bilang ini bagus banget? Bagus banget sumpah." Arya terkekeh. Ia melangkah mendekati istrinya kemudian menarik pinggang Gia hingga tubuh keduanya menempel. "Kampungan aku, lihat kamu seneng gini aku jadi ikut seneng. Sederhana itu loh bikin aku happy itu," kata Arya. Gia menaikkan kedua tangannya, menangkup pipi Arya dengan telapak tangan kecilnya lalu mengulas senyum. "Makasih ya, kamu selalu buat aku seneng selama jadi istri kamu. Setelah ini aku enggak minta apa-apa lagi sama kamu kecuali tetap jadi suami dan ayah yang baik dan bertanggung jawab. Oh, satu lagi, aku juga enggak mau ya ada perang kayak tadi. Enggak lucu sama sekali. Kamu tahu, jantung aku mau copot mikir kamu ada affair kayak tadi." Sebuah senyum Arya persembahkan untuk Gia lalu mengangguk pelan. "Enggak lagi-lagi, aku janji. Yang tadi itu ide gila teman kamu, Siska. Terus mama ikutan deh, aku cuma jadi pemeran doang. Kamu tahu, aku juga tadi takutnya enggak ketulungan. Apalagi waktu kamu cegah aku buat pergi. Itu anak-anak yang lain udah ada di seberang jalan, liatin kita berantem. Kamu gak sadar?" tanya Arya dan Gia menggeleng. "Mana lihat aku, yang aku pikir cuma kamu. Kamu tadi itu aneh, enggak biasanya main ponsel di meja makan, pakai angkat telepon pergi jauh lagi. Mana tadi kamu ngebentak aku?" Bibir tipis Gia membentuk kerucut setelah kalimat panjangnya berhasil terlontar. Arya memaklumi itu,
mungkin dirinya pun akan seperti itu jika istrinya tiba-tiba bersikap aneh dan pergi malam-malam dengan alasan yang tak jelas pula. Tapi ketahuilah, Arya pun tadi takut setengah mati. Takut jika rencana mereka tak berhasil karena Gia tak mau mengikuti dirinya. Tapi semua itu berhasil, jadi Arya cukup lega dengan semuanya. Setelah puas melihat ruang kerja suaminya juga dengan walk-in closet yang belum terisi karena mereka belum pindahan, kini Gia dan Arya kembali pada ruang kamar yang menampilkan ranjang lebih besar daripada yang ada di apartemen. Sayang, panggil Arya saat Gia masih melihat ke pintu balkon, menatap malam dengan langit gelap dan taburan bintang samar-samar. Arya memeluk tubuh istrinya dari belakang, menumpukan dagunya pada pundak Gia kemudian menghidu aroma tubuh Gia yang selalu memabukkan. Ranjang baru, gak mau trial dulu? Kalau enggak enak biar diganti besok, bisik Arya membuat Gia memutar bola matanya malas. Kebiasaan? Memang enggak kamu coba pas beli, tanya Gia dan Arya menggeleng. Pas beli kamunya belum tahu aku punya rencana buat rumah. Jadi karena sekarang kamu udah ada, coba sekarang yuk. Mumpung malam ini Argi masih sama mama tidurnya. Yuk, ajak Arya tak tahu malu. Bahkan sebelum Gia menjawab ajakan suaminya, Arya sudah menarik tangan Gia ke arah ranjang lalu menghempaskan tubuh sang istri ke atas ranjang. Selamat ranjang baru sayang, kado Anif buat aku, donat sama balon aja enggak apa kok, kata Arya jenaka membuat Gia terkekeh pelan. Itu memang kesukaan kamu, Mas. Nah, itu kamu tahu. Jadi, mari ngadon donat sayang, bisik Arya yang sudah membuang asal kaos juga hoodie yang ia pakai lalu menindih tubuh istrinya. Mungkin, Arya melupakan satu hal, kunci pintu. Karena ini bukan apartemen yang tak akan ada yang mengganggu, jadi saat mereka hendak memulai, Gia mendorong mundur tubuh Arya hingga pria itu menatap Gia tak suka akibat keinginannya yang sudah menggebu-gebu. Kunci pintu, mereka bisa masuk kapan aja, kata Gia membuat Arya berdecak kuat. Hanya dengan boxer hitam yang ia pakai, Arya melangkah mendekati pintu lalu menguncinya. Saat ia berbalik, matanya menatap Gia yang sudah bersembunyi di balik selimut. Kenapa ditutup? Tanya Arya melangkah ke arah istrinya. Biar kamu aja yang masuk, masa aku yang keluar? Sebelah alis Arya terangkat, tapi detik berikutnya ia mengangguk paham. Mau main-main sama aku ya? Boleh, kita main-main dulu, kata Arya yang kini menyingkap sedikit selimut dari tubuh istrinya dan ikut masuk ke dalam. Hal yang pertama terdengar adalah tawa keras Gia yang entah apa yang Arya perbuat hingga Gia tertawa sekuat itu. Hanya mereka berdua dan Tuhan yang tahu bagaimana mereka melewati panasnya malam itu. Episode 254. Secukupnya. Hari kepindahan dimulai. Sedikit demi sedikit barang-barang yang akan Gia dan Arya bawa dari apartemen ke rumah baru mereka mulai dikemasi. Beberapa barang pasti akan tetap tinggal di apartemen. Itu sebab Arya tak akan menjual apartemen ini, katanya bisa digunakan atau disewakan saja di kemudian hari. Gue baru juga pindah ke sini, Elo malah udah main pindah ke rumah baru. Masa iya gue minta Bams beli rumah di dekat rumah lo? Gerutuan dari Siska sejak tadi masih saja membahas soal hal yang sama. Hal di mana Gia juga tidak tahu kalau suaminya sudah menyiapkan rumah impian untuk keluarga kecil mereka. Mendengar keluhan Siska yang sejak pagi sudah ada di meja bar apartemennya, Gia pun memutuskan untuk datang menghampiri Siska dari kamar sebelah untuk merapikan barang-barang Argi. Ya enggak perlu pindah juga. Lagian ini apartemen juga enggak dijual sama Mas Arya, nanti aku masih bisa main ke sini. Gia ikut duduk di samping Siska, menuangkan segelas minuman bersoda pada gelas kosong karena kehausan. Ini cola. Lo lagi ngasih ASI gak masalah, cegah Siska ketika Gia hendak meminum soda dingin yang baru saja Siska keluarkan dari kulkas Gia. Itu pun pesan dari Arya untuk menghabiskan isi kulkas mereka dulu sebelum pindah. Segelas aja, lagian stok ASI Argi masih melimpah. Kemarin di Bali juga dikasih wine sama Mas Arya,
jawab Gia santai kemudian meminum soda dalam gelasnya. Siska menggeleng pelan lalu ikut menuang cola itu kembali ke dalam gelas miliknya sendiri. Laki lu sinting, bini masih ngasih asi dia malah ngasih wine, biar apa coba, tanya Siska sedikit kesal. Mungkin itu akibat akumulasi kekesalan wanita itu akibat Gia yang akan pindah. Gia hanya tertawa sebagai tanggapan kemudian menatap ponsel yang kini ia genggam. Beberapa pesan dari Arya muncul, membuat jari lentiknya dengan cepat menari di atas layar ponsel pintarnya. Mas Arya, aku hari ini pulang sore banget, kamu nanti pulang sama supir, udah aku titip pesen sama mama tadi, jangan sampai sore di apartemen. Mas Arya, kalau mau juga kamu bisa ajak Siska dulu di rumah, Bams sama aku nanti pulangnya, kata Bams biar calon istrinya enggak bosan. Mas Arya, Gia, kamu kemana sih? Chat aku enggak ditanggapi. Oh iya sayang, nitip beli roti bun ya nanti, varian rasa coklat, keju sama ayam. Mas Arya, astaga, istri aku hilang kemana sih? Sayang, kamu enggak lagi sama cowok kan? Kamu enggak balas dendam soal kemarin kan? Tiba-tiba saja Gia tertawa membaca pesan terakhir yang Arya kirim padanya. Membuat Siska yang tadi menatap kosong gelas dengan cola di tangannya pun menoleh cepat lalu menggeleng. Heh, gak waras lo. Ini apartemen perasaan baru 4 hari lo tinggal, udah ada setannya aja. Kenapa sih? Tanya Siska mengguncang pundak Gia tapi Gia masih mencoba menormalkan tawa juga deru napasnya. Kepala Gia menggeleng dengan bibir yang masih terkekeh pelan kemudian menatap Siska masih dengan senyum lebar. Enggak. Aku gak mungkin kesurupan. Ini, lagi baca pesan dari Mas Arya, aneh dia. Siska menatap Gia bergantia dengan ponsel yang Gia pegang lalu menggeleng. Bukan suami lo aja yang aneh, elo juga, katanya kembali membuang muka tapi Gia tak tersinggung dengan kalimat ketus temannya itu. Gia malah memilih untuk membalas pesan singkat dari suaminya, daripada suaminya berpikir jika ia benar-benar pergi dengan pria lain. Tuh Mas Arya, masih di apartemen, sama Siska. Setelah ini aku balik, Argi masih sama mama, kasihan. Iya nanti aku belikan roti bun kesukaan kamu. Nanti bapak supirnya minta tunggu di lobi aja, kasihan di mobil panas. Sen. Setelah mengirim pesan pada Arya, Gia meletakkan ponselnya kembali di atas meja. Ia melirik Siska yang masih termenung sambil menatap gelas kaca yang tergenggam. Senyum di bibir Gia terulas lalu mengusap pelan pundak wanita di sampingnya. Mikir apa lagi? Aku yakin bukan hanya karena aku mau pindah aja kan? Tebak Gia pada Siska yang hanya mengedikan bahunya acuh kemudian meminum abis cola yang masih tersisa di gelasnya. Setelah minumannya habis, Siska bangkit dari duduknya dan melangkah masuk ke dalam dapur. Gue lapar, tadi gue lihat ada Minih di sini, boleh gue masak gak? Tanya Siska tanpa menatap Gia di belakangnya. Gak mau ke restoran aja? Mas kirim supir, katanya sekalian beli makan dan kamu ikut ke rumah aku, Bams juga mau ke sana nanti. Siska menoleh cepat lalu mengerutkan keningnya. Ngapain tuh orang sama laki lo? Tanya Siska dan Gia hanya mengangkat bahunya acuh. Mana aku tahu, Mas enggak bilang apa-apa. Cuma minta kamu ikut sama aku ke rumah kami aja, kata Gia mengulang pesan suaminya pada Siska. Siska mengangguk sebentar lalu kembali bergerak meraih sebungkus mie kuah dengan alat masak yang ia perlu. Buat ganjel perut aja, nanti gue makan lagi. Lo mau gak? Tanya Siska pada akhirnya dan Gia pun menyetujui. Boleh, aku beresin yang lain dulu biar nanti bisa diangkut aja. Kamu gak apa-apa bikin sendiri? Memang lo pikir gue gak bisa masak? Tanya Siska berbalik badan dengan tatapan menyelidik pada Gia dan Gia tertawa. Hahaha, oke aku percaya. Jangan buat aneh-aneh, Mas gak suka dapurnya hancur. Sial. Ngomong percaya tapi malah ngeledek, umpat Siska tak dipedulikan Gia karena ia sudah mulai masuk ke kamar lagi untuk mengemasi barang-barang Argi.
Setelah Gia selesai dengan kegiatannya dan Siska selesai memasak mie rebus hasil karya Siska yang ternyata tak seburuk yang dibayangkan Gia, keduanya makan bersama di ruang tengah. Ngerokok lagi? Tanya Gia ketika Siska lebih dulu selesai makan dan mengeluarkan sebungkus rokok dari dalam tas miliknya. Ini punya Bams, tapi karena dia enggak inget, gue pakai. Gia diam sejenak kemudian membasahi bibir luarnya lebih dulu sebelum bertanya pada Siska. Aku mau tanya, tapi mungkin ini terlalu privasi. Kalau kamu enggak mau jawab juga enggak masalah, itu hak kamu, tapi aku cuma mau tanya aja. Sebelah alis Siska terangkat masih dengan tatapan menatap Gia serius. Apaan? Gini, aku sama Mas pernah bicara soal ini, masalah kamu sama Bams. Kamu udah coba buat ngomong masa lalu kamu sama Bams? Aku cuma takut nanti Bams tahu sendiri dan itu malah akan jadi bumerang buat diri gue sendiri. Iya gue tahu, gue udah pernah coba, tapi gak tahu, kepala gue selalu sakit tiap mau ingat kejadian dulu. Niatnya juga gitu, mau minta tolong sama Bams, gue capek hidup kayak begini. Walau Bams udah bayar duit kontrak ganti rugi di klub, tapi duit yang harus gue bayar dari laki-laki tua bangka itu belum. Meski gue tahu, kalau gue minta ke Bams pun pasti dibayar sama dia, cuma gak segampang itu. Gia mengangguk paham, ia tahu sedikit banyak masalah Siska. Aneh aja, orang kayak kamu betah sembunyi lama-lama. Gak betah sebenarnya, tapi mau gimana? Daripada gue keseret lagi ke lingkaran setan itu, mendingan gue sama Bams. Jelas majikan gue cuma satu. Kalau dulu, lo tahu tiap malam gue harus digarap berapa kali? Trauma, udah pasti, tapi mau gimana? Gue anggap jalan hidup aja. Siska membakar batang tembakau di tangannya lalu menarik kuat ujung batangnya hingga api di ujung sana nampak menyala terang. Gue mau jujur sama Bams, tapi kalau nanti dia bener-bener berhenti dulu, gue cuma takut, buat sekarang, cuma dia tuan gue gak punya apa-apa lagi atau punya siapa-siapa lagi. Cukup banget gue ngerasa kehilangan. Setelahnya, Gia tak mau menjawab atau menambah kalimat lain untuk Siska. Karena yang Gia tahu, Siska tak butuh kata sabar dari dirinya. Yang Gia tahu, saat dulu Siska melewati proses hidupnya pun sudah muak dengan kalimat sabar dan sebagai. Wanita itu hanya perlu teman, karena di saat kita terpuruk, yang kita perlu hanya teman untuk bersandar, bukan teman yang cuma bisa bilang sabar. Aku ke dapur dulu, kamu habisin rokok itu, kita pulang. Setelahnya, Gia meninggalkan Siska sebentar, wanita itu perlu ruang. Episode 255 Keseriusan adalah bukti cinta. Aku pulang. Mas, kamu di mana? Gia baru saja masuk ke dalam rumah baru mereka bersama dengan Siska dan juga dia paperback di tangan masing-masing wanita itu. Di sini sayang, taman belakang. Suara Arya yang terdengar membuat senyum Gia mengembang. Paperback yang Gia bawa ia letakkan di atas meja makan yang ia lewati sebelum sampai ke taman belakang. Siska pun mengikuti tanpa bicara. Saat langkahnya sampai di ambang pintu, Gia berhenti. Melihat Arya dan Bams ternyata sedang bermain dengan Argi. Loh Mas, Argi udah di sini? Tanya Gia kembali melangkah mendekati Arya lalu berdiri di depan tubuh suaminya, menyapa Argi dengan cara menciumi pipi putra pertamanya itu. Udah, tadi jemput Argi dulu sama Bams, terus mampir ke toko kue, itu si Bams beli kue juga. Gia menoleh pada meja bundar yang menjadi penyekat jarak antara suaminya dan Bams. Disapa kali guenya, Gia, lo kayak yang enggak bisa lihat orang ganteng aja, celetuk Bams karena dirinya tak disapa oleh Gia. Gia tersenyum lalu menggeleng pelan. Hai Bams, sejauh apa perkembangan hubungan kamu sama Siska? Tanya Gia yang langsung membuat Bams menyesal akan perkataannya tadi. Nyesel gue nanya bini lo, kata Bams pada Arya sambil meraih kopi kemasan yang sempat pria itu beli tadi di toko kue. Arya tergelak, begitu juga dengan Gia, tapi Siska memutar bola matanya malas. Jangan ditanya,
Bams belum maju, masih berdiri di tempat. Bams menoleh cepat lalu menarik Siska agar makin mendekat dengannya. Nanti aku lamar juga kamu, biar kamu kaget, ucap Bams membuat Siska menatap Bams dengan senyum miring lalu satu tangannya terangkat naik. Ring, mana? Masih kosong, kata Siska membuat Arya berwah riah dengan tangan yang saling menepuk kuat. Wow, gila-gila. Ini bukan kode lagi Bams, udah lamar aja, kata Arya diangguki setuju oleh Gia. Udah, buruan. Sebelum si cantik ini berubah pikiran lagi kalau nanti diajak serius. Gia menambahkan, membuat Bams makin melebarkan senyum di wajahnya. Boleh juga, pulang dari sini kita beli cincin ya, tanya Bams mengerling jahil pada Siska yang hanya dibalas senyum segarisnya. Udah pada makan belum? Kita makan dulu yuk, tadi aku udah mampir ke restoran, sebentar aku siapin dulu, kita makan sama-sama. Kata Gia mengulas senyum lalu melangkah masuk meninggal ketiga orang dewasa yang ada di taman belakang rumah baru Arya. Melihat kepergian Gia yang meninggalkan dirinya begitu saja, Siska menghela napas lalu menggeleng pelan. Bini lo tuar, kayak gak ada gue aja di sini. Mungkin dia mau lo sama Bams mesra-mesraan kali, sahut Arya gampang mendapat delikan mata oleh wanita itu. CK, gak beres otak lo. Dah gue nyusul Gia dulu. Setelah mengatakan itu, Siska pergi menyusul Gia, walau sebelum ia pergi bokongnya sempat dipukul oleh Bams yang membuat wanita itu mengacungkan jari tengahnya pada Bams. Lama diam, Arya sibuk memamku Argi sambil mengajak anak itu bicara, dan Bams sibuk memperhatikan. Pria itu mengulas senyum ketika Arya berhasil membuat putra pertamanya tertawa. Padahal hanya dengan kalimat-kalimat yang Bams yakin jika anak itu pun tidak akan paham. Kalau gue punya anak, udah segede apa ya? Ucap Bams tiba-tiba membuat Arya menghentikan aksi dirinya dengan Argi lalu menoleh pada Bams. Arya tahu kisah kelam Bams, sedetailnya Arya tahu, tapi Arya tahu juga, jika Bams tak sekuat yang orang lain lihat. Jika Siska berpikir bahwa Bams hanya ingin bermain saja, mungkin benar, mungkin juga tidak. Selama ini, yang benar-benar pria itu perlihatkan pada semua orang, baru Siska. Setelah lama memendam dendam, Bams berhasil memamerkan dirinya yang baik-baik saja. Padahal sebelumnya, pria ini tak ada yang tahu apa dia baik atau tidak. Hidupnya terlalu abu-abu. Masih mikir ke sana? Udah lewat lama kali, bro. Bams mengulas senyum miring kemudian menggeleng. Tahu, tapi gue mikir aja, mungkin anak gue udah umur 4 tahun? Atau mungkin udah? Yan, lo gak mesti tenggelam dalam kata mungkin, kan? Lo tahu, kenyataan Mia sekarang ini, lo di sini, sama gue, sama Argi, Siska dan Gia. Udah cukup, lo masih mau berhayal soal masa lalu yang enggak pernah baik ke diri lo itu, tanya Arya membuat Bams membuang muka. Arya terlalu tahu kisah kelamnya. Mau itu persoalan cinta, hidup, atau keluarga. Di setiap kejadian penting dalam hidupnya, Arya ada. Itu kenapa Bams juga berusaha melakukan itu untuk Arya. Walau terkesan sama-sama cuek, keduanya punya rasa simpati yang tinggi pada satu sama lain. Gue cuma menyesal kenapa gue dulu enggak ketemu sama perempuan di dalam sana lebih dulu ketimbang mantan istri gue. Arya tersenyum sinis kemudian berdecih. Sama aja, mau mantan istri lo dulu atau Siska dulu, si keparat itu tetap aja bakal ngerebut bini lo. Yang ada di otaknya itu cuma ngambil barang yang lo punya. Arya kini mengubah cara memangku Argi. Anak itu kini ditidurkan oleh Arya sebab sejak tadi Argi mulai menguap. Diayunkan kedua tangannya sambil menepuk paha kecil Argi agar anaknya tertidur. Lagian, sekarang kabarnya gimana enggak ada yang tahu. Kalaupun Elo mau ngelanjutin hidup, ya lanjutin aja. Lo trauma sama masa lalu karena lo gagal? Alasan apa? Buktinya lo selalu dapat apa yang lo mau. Anggap aja mantan istri lo itu bukan orang yang tepat buat jadi pendamping. Hidup lo terus jalan. Lanjutinlah, memang mau lo gini-gini aja? Bams menggeleng pelan lalu menarik napas dalam-dalam.
Lo pikir gue kurang serius apa sama dia? Gue serius lo tahu sendiri gimana gue sama perempuan lain dan sama dia. Tapi yang sampai sekarang gue gak tahu, keluarga dia. Dia gak mau bilang apa-apa ke gue. Terus gue lamar dia kemana? Ke Elo, tanya Bams frustasi. Percayalah, Bams takut dengan masa lalunya. Masih terjebak bahkan masih sering dihantui soal perpisahannya dulu dengan sang mantan istri. Tapi yang Bams usahakan untuk berubah sudah ada, tapi tidak bisa berjalan sejajar jika yang diajak berubah tak membuka diri. Ya lo harus sabar. Setidaknya langkah pertama dulu, wanita suka komitmen. Kalau Elo belum bisa melamar dia di keluarga, paling enggak lo sama dia buat komitmen dulu. Karena bagi perempuan, keseriusan kita dalam membuktikan yang utama, bukan sekedar lo ngomong gue serius dan bakal nikahin. Bocah SMP juga bisa bilang gitu, kata Arya membuat Bams mendengkus. Sialan, lo nyamain gue sama anak SMP? Kedua bahu Arya terangkat naik. Kalau lo masih pengecut, mungkin gue bakal bilang begitu. Ayo semangat, katanya mau anak kayak Argi, ucap Arya membuat Bams menatap Argi dengan senyum. Argi, minta doa ya. Nanti om kasih kamu teman main. Ucap Bams pada Argi dan Arya terkekeh pelan. Oke om, balas Arya sambil menirukan suara anak kecil. Keduanya tertawa, sampai Gia datang menatap keduanya heran lalu mengajak mereka untuk masuk karena makan malam sudah siap. Nanti kita sambung lagi, makan dulu. Gue juga mau ngobrol banyak sama lo, kata Arya membawa sahabatnya masuk ke dalam untuk makan malam bersama.